Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video project kelompok 9. Dalam video ini, kita akan mempersembahkan video tentang pengaruh peningkatan penggunaan media sosial terhadap komunikasi keluarga pada masa pandemi COVID-19. Sebelum kita mulai, yuk kenalan dulu sama kelompok 9. Yang pertama ada Gita, Gridita, Hilda, Hilman, dan Mira. Mari kita tonton. Untuk mengetahui penggunaan media sosial terhadap komunikasi keluarga pada masa pandemi COVID-19, kelompok 9 melakukan analisis terhadap 4 keluarga. Dalam analisis tersebut dibahas 3 poin utama. Yang pertama, itu penggunaan media sosial dalam keluarga. Yang kedua, pengaruh durasi penggunaan media sosial terhadap komunikasi keluarga. Dan yang ketiga, perubahan komunikasi keluarga sebagai dampak dari penggunaan media sosial. Yuk, simak penjelasannya. Berdasarkan grafik 1, penggunaan gadget dirasa cukup penting bagi 50% narasumber karena mereka menggunakannya selama 7-9 jam sehari. Sedangkan berdasarkan grafik 2, sebagian besar narasumber menggunakan media sosial dalam waktu 7-9 jam sehari. Dapat kita ketahui bahwa persentase durasi penggunaan media sosial dalam sehari memiliki implikasi terhadap durasi penggunaan gadget dalam sehari. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber menggunakan gadgetnya untuk menggunakan media sosial. Grafik ini merupakan grafik yang menguat pernyataan narasumber lebih sering melihat gadget daripada melihat keluarga sendiri selama pandemi COVID-19. Ternyata, hasil yang didapatkan adalah sebagian besar narasumber justru tidak setuju bahwa mereka lebih sering melihat gadget daripada melihat keluarga sendiri selama pandemi COVID-19. Dari pernyataan terjadi penurunan frekuensi komunikasi keluarga selama pandemi, ternyata tidak terjadi penurunan frekuensi. Nah, untuk selanjutnya, kecanggihan teknologi dapat meningkatkan waktu bersama di rumah, ternyata tidak meningkatkan waktu bersama di rumah. Nah, berikutnya, komunikasi menggunakan teknologi dapat lebih efektif daripada komunikasi secara langsung. Ini menghasilkan nilai yang seimbang, teman-teman. Nah, kalau dari teman sendiri bagaimana nih pendapatnya? Kesimpulan 1. Penggunaan media sosial selama masa pandemi tidak banyak mempengaruhi komunikasi keluarga. 2. Komunikasi keluarga tetap berjalan dengan baik dikarenakan keluarga menerapkan 4 poin ini dalam berkomunikasi, yaitu proses komunikasi, bagaimana komunikasi yang baik, cara menghindari konflik, serta cara menyelesaikan konflik dalam komunikasi. Poin 1. Proses komunikasi. Proses komunikasi dimulai dari pengirim atau sumber melakukan proses encoding atau proses menyimpan pemikiran, ide, atau informasi dalam bentuk simbol melalui channel atau saluran. Setelah penerima mengetahui makna dari simbol yang disampaikan oleh pengirim, penerima memberikan umpan balik kepada pengirim. Bagaimana komunikasi yang baik? Kegiatan mendengarkan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mendengarkan dengan cermat atau kritis, yaitu pendengar mengevaluasi atau menantang apa yang didengar. Yang kedua, mendengarkan empati atau reflektif, yaitu mendengarkan untuk merasakan atau melibatkan perasaan. Yang terakhir, mendengarkan dengan menyenangkan, yaitu mendengarkan informasi untuk bersenang-senang. Cara menghindari konflik. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik komunikasi yaitu faktor tujuan, keadaan emosional, penilaian kognitif dari situasi komunikasi, kepribadian, serta sejarah keluarga. Kita perlu memperhatikan kelima aspek tersebut dan kita pun perlu memiliki self-control yang baik agar bisa menahan diri untuk tidak menciptakan konflik komunikasi. Cara menyelesaikan konflik dalam komunikasi. Penyelesaian konflik komunikasi dapat berupa negosiasi atau memperbaiki situasi. Negosiasi yang baik adalah negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak atau negosiasi yang menghasilkan win-win solution. Waalaikumsalam. Kakak dari mana? Habis
dari apotik nih. Oh, dari apotik. Ngapain ke apotik? Kok lama banget? Habis beli obat tidur nih di apotik. Lama soalnya sengaja bawa obatnya pelan-pelan. Soalnya takut kebangun obatnya. Oke. Wah, sangat bagus ya komunikasinya teman-teman. Walaupun sedang bermain handphone dan media sosial, komunikasi yang baik Halo, tetap Mas. dapat terjalin dengan saling menghargai. Lagi baca apa, Mas? Baca PKN terkait COVID-19. Jadi seru-seru COVID-19. Selalu bertegur sapa saat di rumah juga merupakan upaya yang baik dalam menjaga komunikasi keluarga selama masa pandemi, sehingga kita tidak selalu bermain media Tadi sosial. malam ada berita kebakaran di Pertamina. Kok bisa ya? Apa penyebabnya? Oh my god, sebel gak sih kalau komunikasi sama orang yang kayak gitu? Kenapa? Mau kemana? Mau ke warung beli snack. Oh gitu. Mau nitip gula dong? Oke. Kayaknya gula masih ada deh. Nitip teh aja deh. Oke. Tunggu. Kayaknya teh juga masih ada deh. Nggak jadi deh. Nah, satu lagi nih dampak buruk jika kita terlalu fokus bermain media sosial. Jadinya kita tidak fokus dalam komunikasi dan menyebabkan kekesalan terhadap orang lain. Jangan begitu ya, teman-teman. Man, tadi kamu sama tetangga sebelah ada masalah apa? Biasalah dia masak buang sampah lah orang. Tapi cobalah minta maaf. Mungkin tetangga tadi itu gak sengaja.